Welcome to the class bersama Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah air tanah. Apa itu air tanah? Nah, yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Keberadaan air tanah tidak terlepas dari siklus air. Masih ingatkah kalian apakah itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus air dimulai dari penguapan air di bumi karena adanya panas matahari. Peristiwa ini disebut evaporasi. Selanjutnya, hasil dari penguapan evaporasi adalah uap air. Di atmosfer, uap air akan mengalami pengembunan dan atau kondensasi menjadi titik-titik awan atau embun. Nah, jika titik-titik di awan sudah mulai jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan turun ke bumi menjadi air limpasan atau permukaan, dan ada pula yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Proses penyerapan air hujan melalui pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Seperti yang kita ketahui, air hujan turun ke bumi dapat menjadi air tanah atau air limpasan. Apa sih perbedaannya? Nah, air tanah mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan atau air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. Maka dari itu, air limpasan disebut juga sebagai air permukaan. Lalu, air tanah itu lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air permukaan atau air limpasan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Nah, bagaimana sih terbentuknya air tanah? Air tanah juga mengalami siklus air. Di atmosfer, air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Kemudian, air hujan tersebut akan terserap oleh tanah. Nah, keberadaan tumbuhan penting untuk membantu penyerapan tanah. Air hujan akan menjadi air cadangan di dalam tanah karena akar-akar tumbuhan akan menyerap air tanah sehingga air hujan tersebut akan menjadi cadangan air dalam tanah. Cadangan air di dalam tanah dapat berkurang. Berikut adalah faktor penyebab berkurangnya air tanah. Yang pertama, penebangan hutan secara liar sehingga hutan menjadi gundul. Nah, kalau tidak ada hutan atau hutannya sudah ditebang secara paksa atau tidak tebang pilih, maka akar-akar dari pohon tersebut akan mati sehingga tidak berfungsi sebagai penyerap air. Jadi akan mempengaruhi berkurangnya air dalam tanah. Yang kedua adalah pembakaran hutan untuk ladang, berpindah atau pemukiman. Nah, biasanya ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar hutan untuk dijadikan pemukiman atau sebagai ladang berpindah. Nah, akibat dari hutan yang dibakar ini akan mengurangi peresapan air tanah sehingga menjadi penyebab berkurangnya air tanah. Yang ketiga adalah banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Nah, jadi kalau jalanan sudah ditutup dengan aspal atau beton, air sulit untuk terserap dengan baik sehingga tanah tidak menyerap air banyak. Jadi air cadangan di dalam tanah pun akan berkurang. Yang keempat adalah tertutup atau sedikitnya daerah resapan air. Ini biasanya terjadi karena banyaknya sawah yang tadinya sawah dibangun menjadi suatu perumahan. Nah, yang tadinya sawah itu untuk resapan air, karena dijadikan perumahan maka akan menjadi sedikit daerah resapan air. Oke, nah usaha untuk melestarikan air tanah
yaitu yang pertama adalah menanam pohon. Yang kedua adalah menebang pohon secara tebang pilih. Ya, di sini pohon yang ditebang adalah pohon yang tua terlebih dahulu, yang muda biarkan dia tumbuh besar terlebih dahulu baru bisa ditebang. Jadi tidak semua pohon ditebang, namun mengikuti tebang pilih. Yang ketiga yaitu membuat daerah resapan air atau biopori. Yang keempat adalah dengan menghemat penggunaan air. Hal ini dilakukan dengan cara mematikan air jika sudah penuh dan memilih atau menggunakan air dengan hemat. Nah, penyebab dari kekeringan yang pertama musim kemarau yang berkepanjangan, yang kedua borosnya penggunaan air, yang ketiga sedikitnya daerah resapan air, dan yang keempat sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa akar-akar pohon ini menjadi tempat atau berfungsi sebagai penyerap air tanah, sehingga air hujan yang terserap di akar-akar tumbuhan tersebut akan menjadi cadangan air di dalam tanah. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada tumbuhan atau pepohonan, maka itulah menyebabkan kekeringan atau jadi berkurangnya cadangan air di dalam tanah. Nah, akibat dari kekeringan yang berkepanjangan apa saja? Yang pertama, kalau kekeringan tersebut berkepanjangan akan menyebabkan krisis air bersih, yaitu kurang dapat bebasnya menemukan air bersih atau sulitnya mencari air bersih. Nah, banyak tuh ketika musim kemarau di suatu tempat, di daerah-daerah tertentu itu saling berebut untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini karena kekeringan yang berkepanjangan. Oke, yang kedua, air permukaan menjadi surut. Nah, karena kemarau yang berkepanjangan, kekeringan yang berkepanjangan ini mengakibatkan air-air yang ada di permukaan akan menjadi surut. Ya, seperti yang ada di gambar, biasanya juga air laut juga akan surut, air-air di sungai, di danau juga akan surut karena adanya kekeringan yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah kebakaran hutan menjadi lebih mudah terjadi. Ini karena tanah tersebut menjadi kering, pohon menjadi kering. Jadi kalau pohon kering itu seperti kayu, ketika ada panas yang menyengat, yang menyinari kayu tersebut bisa mudah terbakar gitu. Yang keempat itu adalah hewan-hewan banyak yang mati. Nah, seperti tadi air permukaan menjadi surut. Nah, ketika sungai airnya menjadi surut, itu menyebabkan juga ikan-ikan yang ada di sungai itu ya tidak dapat bertahan hidup atau banyak yang mati. Yang kelima, banyak petani yang gagal panen. Seperti yang kita tahu bahwa tanaman pasti membutuhkan air. Kalau dia kekurangan air, dia akan gagal panen atau mati. Itulah akibat dari kekeringan yang berkepanjangan. Oke, sekian dari Bu Guru pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Terima kasih. See you next time.